Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Neta Ivania. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk teori pada chapter 5, yaitu CNN. Untuk soal yang pertama, jelaskan kenapa file text harus dilakukan tokenizer. Alasannya adalah karena M-tokenizer adalah proses membagi teks yang berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi kata-kata atau bagian-bagian tertentu dalam kalimat tersebut. Contohnya kalimat tugas chapter 7. Kalimat itu menjadi beberapa bagian, yaitu tugas chapter 7 yang menjadi acuan yakni tanda baca dan spasi. Soal yang kedua, jelaskan konsep dasar Scaffold Cross Validation pada dataset komentar YouTube pada kode listing. Terdapat scaffold yang bertujuan untuk melakukan split data menjadi 5 bagian dari dataset komentar YouTube tersebut, sehingga dari setiap data yang sudah dibagi tersebut akan menghasilkan persentase dari setiap bagiannya untuk menghasilkan hasil akhir dengan yang cukup baik. Yang ketiga, jelaskan apa maksudnya kode program for train dan test in split. For train berfungsi untuk membagi data tersebut menjadi data training, sedangkan test in split berfungsi untuk menguji apakah dataset tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian atau masih menumpuk. Berikutnya, jelaskan apa maksudnya kode program train content sama dengan the content ilog train IDX dan test content the content ilog test IDX. Nah, fungsi dalam kode tersebut berfungsi untuk mengambil data pada kolom atau indeks konten yang merupakan bagian dari train IDX dan test IDX. Contoh sederhananya, ketika data telah diubah menjadi data train dan data test, maka kita dapat memilihnya untuk menampilkan pada kolom yang diinginkan. Selanjutnya, jelaskan apa maksud dari fungsi tokenizer. Fungsi tokenizer berfungsi untuk melakukan vektorisasi data ke dalam bentuk token sebanyak 2000 kata. Dan selanjutnya akan melakukan fit tokenizer hanya untuk data training saja, tidak dengan data testingnya. Untuk soal berikutnya, jelaskan apa maksud dari fungsi train input ya. Maksudnya dari basis data ialah untuk memasukkan teks ke sebuah matrik dengan mode TIF dan menginputkan data testing untuk diterjemahkan ke sebuah matrik. Berikutnya, jelaskan apa maksud dari fungsi train input. Nah, fungsi npmax adalah nilai maksimal jika sumbu tidak ada hasilnya, adalah nilai skalar jika sumbu diberikan hasilnya, adalah array dimensi a.dim-1. Jelaskan apa maksud fungsi dari train output sama dengan nputils ya. Fungsi dari baris kode tersebut ialah membuat train output dengan kategori dari kelas, lalu dengan ketentuan iload train IDX, kemudian membuat keluaran sebagai output. Jelaskan apa maksud dari fungsi delisting ya. Fungsi dari baris kode tersebut ialah model perlu mengetahui bentuk input apa yang harus diharapkan. Untuk alasan ini, lapisan pertama dalam model sekuensial dan hanya pertama karena lapisan berikut dan melakukan inferensi bentuk otomatis. Perlu menerima informasi tentang bentuk inputnya. Jelaskan apa maksud dari fungsi delisting 7.3. Fungsi dari baris kode tersebut ialah bisa meneruskan nama fungsi loss yang ada atau melewati fungsi simbolis TensorFlow yang mengembalikan skalar untuk setiap titik data dan mengambil dua argumen y true label dari y print. Prediksi tujuan yang dioptimalkan sebenarnya adalah rata-rata dari array output di semua titik data. Berikutnya, jelaskan apa itu deep learning. Deep learning adalah salah satu cabang dari ilmu mechanic learning yang terdiri dari algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linear.
yang data berlapis-lapis dan mendalam. Teknik dan algoritma dalam mechanic learning dapat digunakan baik untuk supervised learning dan juga unsupervised learning. Berikutnya, jelaskan apa itu Deep Neural Network dan apa bedanya dengan Deep Learning. Deep Neural Network adalah salah satu algoritma berbasis jaringan saraf tiruan yang memiliki dari satu lapisan saraf tersembunyi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Perbedaannya dengan Deep Learning yakni Deep Neural Network dapat menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasikan data serta dibagi ke dalam berbagai lapisan dengan fungsi yang berbeda-beda. Jelaskan apa itu Deep Neural Network dan apa bedanya dengan Deep Learning. Deep Neural Network adalah salah satu algoritma berbasis jaringan saraf tiruan yang memiliki dari satu lapisan saraf tersembunyi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, perbedaannya dengan Deep Learning yaitu Deep Neural Network dapat menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasikan data, serta dibagi ke dalam berbagai lapisan dengan fungsi yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke penerapan pada programnya ya.